Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hakikat manusia. Kami memulai, izinkan kami diri. Nama saya Raden Muhammad Zaki Pratama. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Kautsar. Perkenalkan, nama saya Inggita Tamulia. Baiklah, teman-teman tahu nggak sih apa itu hakikat manusia? Nah, membahas tentang hakikat manusia tentunya mengacu kepada sudut pandang kita dalam melihat manusia. Hakikat sendiri mengandung makna dasar atau unsur yang ada di dalam suatu benda. Manusia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan hewan. Ciri khas tersebut terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut sifat hakikat manusia. Selanjutnya ada pandangan hakikat manusia. Pandangan hakikat manusia sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada psikoanalisis, yang berpendapat bahwa manusia dikontrol dari dalam dirinya. Ketika masih muda, tingkah laku didominasi oleh insting, tetapi ketika makin dewasa, lingkungan lebih berpengaruh. Lalu yang kedua ada pandangan dari humanistik, berpendapat bahwa manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan positif, mengatur dan mengontrol dirinya, dan menentukan nasibnya sendiri. Lalu yang ketiga ada pandangan dari Martin Buber, yang berpendapat bahwa manusia merupakan suatu keberadaan atau ekstensi yang berpotensi dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih nyaman ditempati. Lalu yang terakhir ada pandangan bioforistik, berpendapat bahwa lingkungan turut menentukan tingkah laku manusia, dan tingkah laku itu merupakan kemampuan yang dipelajari. Manusia pada dasarnya netral tergantung lingkungannya. Wujud hakikat manusia itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu adalah kemampuan menyadari diri. Menyatakan perbedaan manusia dengan hewan terletak pada kemampuan menyadari diri yang dimiliki beberapa ciri khas atau karakteristik diri. Dan yang kedua itu kemampuan bereksistensi, yang berarti manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang. Kemampuan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Dan yang ketiga itu adalah konsiensi, ialah pengertian yang mengikuti perbuatan dengan artian memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tentang baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia. Dan yang keempat itu moral. Moral ialah artinya seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam, belum otomatis perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya itu. Dan yang ketiga itu tanggung jawab dalam segala perbuatan sehingga sanksi apapun yang ditentukan diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Dan yang keenam itu adalah rasa kebebasan. Rasa kebebasan yakni tidak merasa terikat oleh sesuatu dengan mengusahakan menginternalisasikan nilai-nilai aturan-aturan ke dalam dirinya. Dan yang ketujuh itu adalah kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak merupakan indikator bahwa manusia makhluk sosial. Hak dan kewajiban dapat menjadi relatif sesuai dengan kondisi dan situasi. Dan yang terakhir itu kemampuan menghayati. Kebahagiaan, terkadang kebahagiaan terdapat dirasakan, namun susah untuk diutamakan. Kebahagiaan sendiri terletak pada pengalaman yang senang. Selanjutnya yaitu ada pengembangan pikiran manusia, di mana dibagi menjadi 3 tahap. Yakni yang pertama ada tahap teologi atau fiktif, di mana manusia masih menghubungkan sesuatu dengan hal gaib. Lalu yang kedua ada tahap metafisik, yakni manusia sudah mulai menggunakan akalnya sendiri dalam mencari sebab dan tujuan dan mulai meninggalkan berpikiran mitos. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada tahap positif atau real, yakni manusia sudah dapat berpikir atas pengetahuan, pengamatan, dan perbandingan. Kemudian ada potensi manusia. Potensi sendiri yakni secara umum diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki manusia yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Lalu potensi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada potensi sosial, yakni dapat menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Lalu yang kedua ada potensi emosional, yakni kemampuan untuk dapat memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi dengan baik. Lalu yang ketiga ada potensi intelektual atau IQ, yakni kemampuan seseorang untuk menyerap informasi baru. Potensi ini dapat dikembangkan sebaik mungkin loh. Lalu yang terakhir ada potensi fisik, kemampuan fisik individu dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
meliputi ketahanan, kekuatan, kecepatan, dan sebagainya.